Hai kelas, hari ini kita akan membahas tentang Project-Based Learning. Apa itu Project-Based Learning? Project-Based Learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek. Menurut NYC Department of Education, 2009, PJBL merupakan strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Lalu, bagaimana karakter Project-Based Learning itu? Berikut adalah 5 kriteria suatu pembelajaran merupakan PJBL adalah sentralitas, mengarahkan pertanyaan, penyelidikan konstruktivisme, otonomi, dan realistis. Thomas, 2000, Kemdikbud, 2014. Berikut penjelasan terkait 5 karakter Project-Based Learning, PJBL. 1. The project are central, not peripheral to the curriculum. Kriteria ini memiliki 2 corollaries. Pertama, proyek merupakan kurikulum. Pada PJBL, proyek merupakan inti strategi mengajar. Siswa berkutat dan belajar konsep inti materi melalui proyek. Kedua, keterpusatan yang berarti jika siswa belajar sesuatu di luar kurikulum, maka tidaklah dikategorikan sebagai PJBL. 2. Proyek PJBL difokuskan pada pertanyaan atau problem yang mendorong siswa mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip inti atau pokok dari mata pelajaran. Definisi proyek bagi siswa harus dibuat sedemikian rupa agar terjalin hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang melatarinya. Proyek biasanya dilakukan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dipastikan jawabannya, ill-definite problem. Proyek dalam PJBL dapat dirancang secara tematik, atau gabungan topik-topik dari 2 atau lebih mata pelajaran. 3. Proyek melibatkan siswa pada penyelidikan konstruktivisme. Sebuah penyelidikan dapat berupa perancangan proses, pengambilan keputusan, penemuan masalah, pemecahan masalah, penemuan, atau proses pengembangan model. Aktivitas inti dari proyek harus melibatkan transformasi dan konstruksi dari pengetahuan atau keterampilan baru pada pihak siswa. Jika aktivitas inti dari proyek tidak merepresentasikan tingkat kesulitan bagi siswa, atau dapat dilakukan dengan penerapan informasi atau keterampilan yang siap dipelajari, proyek yang dimaksud adalah tak lebih dari sebuah latihan, dan bukan proyek PJBL yang dimaksud. 4. Project are student-driven to some significant degree. Inti proyek bukanlah berpusat pada guru, berupa teks aturan atau sudah dalam bentuk paket tugas. Misalkan tugas laboratorium dan buklet pembelajaran bukanlah contoh PJBL. PJBL lebih mengutamakan kemandirian, pilihan, waktu kerja yang tidak bersifat kaku, dan tanggung jawab siswa daripada proyek tradisional dan pembelajaran tradisional. 5. Proyek adalah realistis, tidak school-like. Karakteristik proyek memberikan keotentikan pada siswa. Karakteristik ini boleh jadi meliputi topik, tugas, peranan yang dimainkan siswa, konteks di mana kerja proyek dilakukan, produk yang dihasilkan, atau kriteria di mana produk-produk atau unjuk kerja dinilai. PJBL melibatkan tantangan-tantangan kehidupan nyata, berfokus pada pertanyaan atau masalah autentik, bukan simulatif, dan pemecahannya berpotensi untuk diterapkan di lapangan yang sesungguhnya. Tahapan pembelajaran model Project-Based Learning PJBL menurut Kemdikbud 2014, yaitu Fase 1, penentuan pertanyaan mendasar, start with essential question. Fase 2, menyusun perencanaan proyek, desain project. Fase 3, menyusun jadwal, create schedule. Fase 4, memantau siswa dan kemajuan proyek, monitoring the students and progress of project. Fase 5, penilaian hasil, assess the outcome. Fase 6, evaluasi pengalaman, evaluation the experience. Fase 1, penentuan pertanyaan mendasar, start with essential question, yaitu, pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka, divergen, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, high order thinking, dan terkait dengan kehidupan siswa. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa.
Fase 2, menyusun perencanaan proyek, desain project, yaitu, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Fase 3, menyusun jadwal, create schedule, yaitu, guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain, membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, meminta siswa untuk membuat penjelasan, alasan, tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Fase 4, memantau siswa dan kemajuan proyek, monitoring the students and progress of project, yaitu, guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Fase 5, penilaian hasil, assess the outcome, yaitu, penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Fase 6, evaluasi pengalaman, evaluation the experience, yaitu, pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru, new inquiry, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang ASESSMEN pada model Project Based Learning, PJBL. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat, instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek PJBL. 1. Kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. 2. Relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran. 3. Keaslian, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Sumber data penilaian proyek adalah sebagai berikut. 1. Self-assessment, penilaian diri, penting dilakukan untuk merefleksikan diri siswa sendiri, tidak hanya menunjukkan apa yang siswa rasakan dan apa yang seharusnya siswa berhak dapatkan. Siswa merefleksikan dirinya seberapa baik mereka bekerja dalam kelompok dan seberapa baik siswa berkontribusi, bernegosiasi, mendengar dan terbuka terhadap ide-ide teman dalam kelompoknya. Siswa pun mengevaluasi hasil proyeknya sendiri, usaha, motivasi, ketertarikan dan tingkat produktivitas. 2. Peer assessment, penilaian antar siswa, merupakan elemen penting pada penilaian PJBL. Guru tidak akan selalu bersama semua siswa di setiap waktu dalam proses pengerjaan proyek, dan peer assessment akan memudahkan untuk menilai siswa secara individu dalam sebuah kelompok. Siswa menjadi kritis terhadap kerja temannya dan berupaya untuk saling memberikan umpan balik. 3. Rubrik penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk.
Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam atau alat-alat teknologi tepat guna yang sederhana. Selain itu, model Project Based Learning, PJBL, memiliki keunggulan dibandingkan dengan model pembelajaran lainnya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. 2. Lingkungan belajar PJBL membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 3. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. 4. Dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi. 5. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan menyelesaikan tugas. 6. Memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata. 7. Meningkatkan kemampuan berpikir. 8. Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Selain keunggulan Project Based Learning juga memiliki keterbatasan yaitu sebagai berikut. 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. 4. Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 5. Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. 6. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 7. Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Sekian penjelasan terkait PJBL. Terima kasih, semoga bermanfaat.